Ada banyak masalah dalam hidup ini, saudara, yang ketika kita mengalaminya, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita kehilangan akal. Kita kepingin berdoa dalam sebuah kerinduan supaya masalah ini segera selesai. Tapi tadi dua hal yang dilupakan. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang kedua, kita kan terbatas dan fokus kepada masalah seringkali. Dan memang ini paling banyak. Kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan paling penting dalam masalah itu. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Saya berharap saudara pegang Alkitab, bisa buka dan baca Alkitab. Mungkin malam hari ini saudara belum berdoa bersama-sama dengan keluarga, belum sempat mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah lewat bagian ini bisa menjadi pilihan buat kita. Roma 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 saya bacakan untuk kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca kembali bagian ini tentang Roma 8, 26 sampai 30. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Pertama-tama yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa kita itu manusia lemah. Mari kita jujur bahwa kita lemah dalam berbagai-bagai hal. Kita ini tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Kita ini tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kita ini dalam banyak hal kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Dan karena itu mestinya bagian ini membuat kita jujur bahwa kita ini manusia lemah. Dalam kelemahan itu lagi kita masih berjumpa lagi dengan masalah demi masalah. Lihat kondisi sudah lemah lagi, kemudian berjumpa dengan masalah. Itu melemahkan tambah. Pikiran kita tambah lemah. Keterbatasan kita sebagai manusia melemahkan tambah kita. Kadang-kadang kita merasa, saudara, bahwa kita tidak lagi mampu melakukan apapun. Itu juga oleh karena kelemahan itu yang membuat kita seringkali kita tidak tahu mau berdoa apa. Kita tidak tahu kita mau berdoa apa. Apakah saudara pernah mengalami begitu? Saudara seperti tidak tahu apa yang akan saudara doakan. Saudara sementara berpusat kepada masalah saudara dan kemudian saudara mengulang-ulang membahasakan hal yang sama sebenarnya tentang apa yang saudara sementara alami. Kita memang harus jujur bahwa kita sangat lemah. Dalam kelemahan itu kita pun terbatas dan lemah dalam kata-kata. Seringkali ada orang yang ketika dia datang di hadapan Tuhan dalam doa, ketika dia berdiam diri dalam merenungkan masalah hidupnya, dia tidak mampu lagi berkata-kata. Dia hanya bisa menangis. Dia menangis dan tidak tahu apa yang harus dia buat di situ. Nah, saudara-saudara, ini yang semakin menunjukkan kelemahan kita. Lalu apakah dalam kelemahan itu Tuhan tinggal diam? Jawabannya tidak.
Jawabannya tidak. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan itu kita dimungkinkan untuk dua hal. Dalam kelemahan itu kita dimungkinkan pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan. Kita tidak tahu. Itu kita cukup lemah di situ. Yang kedua, saudara-saudara, karena kita berhadapan dengan masalah demi masalah, kita berhadapan dengan pergumulan demi pergumulan, maka kita sebenarnya kita jujur bahwa dalam kelemahan kita, kita tidak tahu apa yang terbaik yang bisa kita pakai di tengah-tengah masalah itu. Dalam kelemahan yang memungkinkan kita untuk ada dalam dua kondisi seperti itulah, roh membantu kita. Roh yang di dalam kita membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu berdoa untuk kita bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tadi tidak terucapkan kan kita mengalami kelemahan itu, roh itu yang mengatakan. Roh apa itu, sudah? Roh Kudus. Roh yang di dalam kita itu. Artinya saya pakai bahasa begini. Yang ilahi di dalam kita itu membantu kita berdoa kepada yang ilahi di atas kita. Dia satu, tapi ada yang di dalam kita, ada yang di atas kita. Roh yang di dalam kita membantu kita untuk menyatakan sesuatu itu kepada Allah. Bukankah itu hal yang bagus? Bukankah itu hal yang baik? Yang mampu menolong kita mengurai masalah demi masalah dalam hidup kita dan menemukan jawaban-jawaban, menemukan jalan keluar, serta kebutuhan yang paling penting ketika kita ada di tengah-tengah masalah. Saudara-saudara, lantas kita membaca lanjutan. Tuhan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Jadi roh yang membantu kita untuk menyampaikan sesuatu itu kepada Allah. Allah yang menyelidiki hati nurani itu, mengetahui maksud roh itu. Sekarang kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini penting ini. Mendatangkan kebaikan. Ini ayat ini dikutip oleh banyak orang. Dengan catatan bahwa dia suka itu 1-2 kalimat yang di muka. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada beberapa hal tidak terkonfirmasi di situ. Kalau kita mau bikin sedikit persoalan di situ, saudara, orang-orang yang terlalu menaruh perhatian kepada Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dia melupakan sejumlah hal di situ. Pertama, ada lanjutan dari teks itu berkaitan dengan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini catatan Allah yang turut bekerja itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang Allah yang tadi itu, roh itu yang berdoa bagi kita, Dia itu mau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini dia pun soal. Kadang-kadang kita terlalu suka kepada Allah yang mendatangkan kebaikan, tetapi kita lupa bahwa kalau Allah bekerja, pasti Dia bekerja menurut kehendaknya. Ini dua hal ini sering jadi pertentangan dalam hidup kita. Pertama, bahwa Allah memang turut bekerja, tetapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, Allah itu bekerja pasti menurut caranya, pasti menurut kehendaknya, pasti menurut kemauannya. Sehingga saudara, kalau kita yang datang kepada Tuhan, kita yang berdoa kepada Tuhan, memahami dua hal ini. Roh yang karena dia tahu kita lemah, dia berkata-kata kepada Tuhan, dia berdoa kepada Allah untuk hal-hal yang tidak terucapkan dari mulut kita, menunjukkan keterbatasan kita, tetapi sekaligus dia ingin kasih tahu kita bahwa ini terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Bukan saja bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi bukan saja bagi orang-orang yang menaruh perhatian pada Allah yang turut bekerja, tetapi juga taruh perhatian bahwa Allah bekerja menurut kehendaknya. Saudara-saudara, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Allah, itu berbicara tentang apa ya? Percaya, mengasihi, dan menyerahkan diri. Percaya, mengasihi, dan menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Mereka yang mengasihi itu percaya, bukan tidak percaya. Mereka yang mengasihi itu menerima, menyerahkan diri di situ. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kita semua, saudara-saudara. Supaya kalau kita mengasihi Allah, memang itu akan menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan bagi kita. Dari kita. Kita membaca selanjutnya teks ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak orang. Nah, saudara, apa maksudnya? Setiap kali bicara tentang Tuhan Yesus, setiap kali kita bicara tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus, saudara harus menyelidiki duluan apa yang menjadi pikiran saudara ketika mendengar kalimat itu. Karena itu penting. Apa sih? Saya ingin mengatakan bahwa seharusnya ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, kita tidak sekedar berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Tetapi kehadirannya untuk apa? Kehadirannya adalah kehadiran untuk sebuah penebusan bagi saya dan saudara. Itu yang mestinya menjadi hal yang perlu diingat oleh kita semua. Kenapa ini menjadi penting, saudara-saudara, bahwa Allah itu hadir untuk menyelamatkan kita? Karena kalau kita jujur di sini, kita menemukan sesungguhnya bahwa ketika semua manusia itu jatuh dalam dosa, proses penyelamatan Allah ketika Dia merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa, Dia yang membiarkan dirinya diolok, dipukul, bahkan disalibkan dan dibunuh mati. Sejak semula sudah ditentukan bahwa kita tidak ada jasa untuk itu. Manusia tidak ada jasa sama sekali untuk itu. Itu betul-betul murni adalah sebuah inisiatif dari Tuhan Allah. Inisiatif itu yang kemudian menolong kita, sehingga kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Saudara-saudara, mestinya ini kemudian jadi sebuah catatan yang tidak boleh kita lupakan. Mari kita urut satu-satu sekarang. Kita manusia lemah. Keterbatasan kita itu kalau kita bagi dia dalam dua. Keterbatasan sebagai manusia jasmania dan keterbatasan sebagai manusia rohani. Dalam dua keterbatasan ini kita dipenuhi dengan dosa, kesalahan. Lalu apakah Tuhan membiarkan kita sendiri? Jawabannya tidak. Allah itu, roh yang di dalam kita itu berdoa bagi kita untuk hal-hal yang tidak terucapkan. Kenapa? Karena tadi ketika kita terbatas ini ada dalam masalah. Kita kadang memang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan roh itu yang paham, Dia yang menyatakannya bagi kita. Dia menyatakan itu dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita. Kita jujur bahwa kita tidak tahu waktu-waktu kita ke depan. Karena kita sangat terbatas. Dan oleh karena itu, maka di bagian pertama, manusia menyadari keterbatasannya sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Kita terlalu terbatas. Syukur di situ bahwa Tuhan yang menyelidiki hati itu, Dia lihat apa yang roh katakan. Dia dengar apa yang roh katakan. Lantas setelah dengar, Dia tidak. Dia ingin menyatakan sesuatu yang lebih lagi, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Dia ada dalam banyak hal. Dia turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan
bagi orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang menerima dia. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadanya. Jadi tidak terlepas antara Allah yang turut bekerja, Allah yang mendengarkan keluhan dan doa kita, dengan Allah yang dengan orang-orang yang mengasihi dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mengasihi, percaya, menerima, mempercayakan diri. Wah, ini sesuatu yang saya kira sangat serius bagi kita. Itu berarti saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita memiliki pengantara ilahi, roh. Pengantara ilahi adalah roh. Keluhan-keluhan kita itu seringkali mungkin karena kita tidak tahu, kita bingung dan kita mengucapkan berulang-ulang sesuatu yang tanpa sadar kemudian itu membentuk kita pemikir. Setiap kali itu diucapkan pasti itu masalah kita. Banyak orang cenderung menangis habis-habisnya karena tidak tahu dia mau bicara apa ketika dia ada di hadapan Tuhan, ketika dia berlutut, ketika dia berdoa. Ada banyak masalah dalam hidup ini, saudara, yang ketika kita mengalaminya kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita kehilangan akal. Kita kepingin berdoa dalam sebuah kerinduan supaya masalah ini segera selesai. Tapi tadi dua hal yang dilupakan. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang kedua, kita kan terbatas dan fokus kepada masalah seringkali. Dan memang ini paling banyak. Kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan paling penting dalam masalah itu. Nah, saudara-saudara, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Mestinya kita ingat bahwa sejak semula, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menentukan Yesus mau datang. Dia datang, dia yang Tuhan itu mau datang menebus, menyelamatkan kita. Manusia tidak ada jasa di situ. Saudara lihat semua yang di sini diucapkan, semua yang dipilih, mereka yang ditentukan. Nah, itu semua kan dari Tuhan, bukan dari kita. Mereka yang dipanggil, mereka yang dibenarkan, mereka yang dimuliakan. Bayangkan itu. Dipilih, ditentukan, apalagi dipanggil, mereka yang dibenarkan, dan kemudian dimuliakan. Saudara lihat, di mana manusia? Semua itu hanya inisiatif Tuhan. Tapi Tuhan yang berinisiatif itu mau bekerja sama juga dengan manusia. Dia panggil kita. Dia butuh respon itu. Kadang-kadang ketika masih biasa-biasa kita tidak berespon dengan Tuhan. Nanti kalau semua mati dulu itu baru respon kita besar. Respon kita baik. Kondisi yang enak, kondisi yang baik, kondisi yang nyaman membuat orang tidak mau mengasihi Tuhan. Membuat sejumlah orang tidak mau mengasihi Tuhan. Nah, itu berbahaya, saudara. Kenapa? Apakah memang kita butuh kehadiran Tuhan itu hanya ketika kita ada di tengah-tengah masalah yang kita sudah tidak bisa selesaikan? Seringkali memang itu yang kita lakukan. Padahal seharusnya ini yang paling ideal. Dalam keadaan seperti apapun mestinya Tuhan ada di sana. Tuhan Allah mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan yang kita alami. Kalau saudara sementara sesak sekarang. Kesesakan. Sesak. Nah, tapi tidak termasuk yang sesak pakaian dong ya. Yang sesak. Kesesakan. Penganiayaan, pencobaan, penderitaan. Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Asalkan sadar benar bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan merindukan pembebasan dari kesesakan tadi tanpa mengasihi Tuhan. Itu berarti kita sementara mengambil sebuah jalan kepada damai sejahtera, tapi tidak mempedulikan Tuhan. Tuhan diabaikan. Tuhan menjadi tidak penting.
Tuhan dibutuhkan pada waktu-waktu yang kita rasa sangat istimewa saja atau sangat khusus di dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu, Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, saudara. Ini, tapi kita harus jujur dulu, yang dimaksud dengan segala sesuatu tidak termasuk yang kesalahan-kesalahan kita, tidak termasuk dosa dan apa begitu. Tidak boleh kita membenarkan itu kesalahan kita, begitu. Tetapi dia mau campur tangan menurut kehendaknya, karena tadi di atas disampaikan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau bekerja untuk kebaikan itu, untuk mendatangkan kebaikan, pasti di luar dari hal-hal yang tidak berkenan. Tapi semua Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Tuhan tahu, Tuhan izinkan, Tuhan melihat, Tuhan mengasihi dan berjalan bersama-sama dengan kita dalam situasi-situasi hidup yang mungkin tidak sehat, tidak baik. Saudara-saudara, mestinya ini jadi refleksi bagi kita semua. Mestinya ini menjadi refleksi di mana kita sadar betul bahwa kita tidak bisa, kan kita terbatas. Sejak awal dari pembacaan di ayat 26-27 itu jelas. Kita lemah. Secara fisik kita lemah. Kita ini tambah hari tambah tua, saudara. Tambah hari tambah tua. Mau foto ke mana pun kita tahu kita tua. Tambah hari kita tidak bisa. Kita makin lemah. Dari fisik kita lemah. Saya tadi kasih di mana pun, saya bilang waktu kita masih apa tuh, kita rasa ini lengani kuat-kuat. Coba 50 tahun itu di Sumelele, Sukelebasa begitu, Suturun. Ya kita sadar, mestinya kita sadar sejak awal kita lemah. Nah, roh yang di dalam kita, yang ilahi di dalam kita itu membantu kita dalam kelemahan itu untuk menyatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari mulut. Tapi ada cobaan di sini, saudara. Kenapa ada cobaan? 31 Maret 2019 ketika yang saya pernah bilang pada saudara, ketika saya meninggal dunia. Waktu itu kan kemudian ada kisah di mana saya berdoa. Datang dua orang yang berbeda. Satu bilang begini, dikutip ayat ini. Tuhan, roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita. Ya, dia pakai ayat itu. Roh berdoa untuk kita. Jadi anggap bahwa kata-kata yang keluar itu roh yang berdoa. Tapi ada seorang sahabat, psikolog, dia datang, dia bilang ke saya bahwa memang apa yang kita isi di dalam kita pun hidup itu, yang kita isi. Itu yang ketika kita ada di bawah alam sadar, itu barang sudah yang keluar, itu barang yang sudah yang keluar. Kenapa saya sebut ini sebagai godaan, saudara? Kenapa? Ya, bukan es batu, Ibu Sinta. Lebah. Ini kenapa saya bilang begitu? Cobaan, godaan. Di satu sisi kita mempercaya bahwa roh berdoa untuk kita. Tapi pada sisi yang lain, bahwa ada ilmu mengatakan bahwa ya itu terjadi karena kita apa yang kita isi itu biasanya keluar di waktu kita ada di alam sadar, di bawah alam sadar itu, di bawah kesadaran kita. Itu hal yang kita isi itu yang akan keluar. Ini godaan kan, kemudian kita menghitung-hitung, wah ini mana yang benar ini. Lama-lama orang tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhan mau untuk melakukan sesuatu. Ini hal-hal yang luar biasa. Dia yang pilih, dia panggil kita, dia, kalau kita baca semua dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Oh, hal yang luar biasa. Mestinya itu sebuah sukacita yang membuat kita tidak terlepas daripadanya. Begini, kita dipilih nih, dipanggil, ditentukan. Kemudian, dibenarkan.
Kan itu orang-orang berdosa. Lalu kemudian kita dimuliakan. Apalagi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan? Apalagi? Kalau sampai ada alasan, itu menunjukkan kembali ke pasal ayat 26 tadi. Kita manusia lemah. Tidak mampu mengetahui 2 atau 3 bulan ke depan itu seperti apa. Tapi kita terlalu cepat di situ. Kita sudah tidak tahu lagi, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu dia masalah. Dan itu, sekali lagi, biarlah berita firman ini kemudian menolong kita semua. Sekali lagi, menolong kita semua supaya kita sadar. Kita lemah ini, Tuhan tolong kita. Roh yang di dalam kita mau berdoa bagi kita. Tuhan akan mendatangkan kebaikan, bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi jangan lupa mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita semua mengasihi semua orang, tapi tidak mengasihi Tuhan. Itu menjadi catatan penting buat kita malam hari ini. Semoga beberapa hal ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita, menjadi perenungan buat kita, dan selanjutnya kita pakai itu dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.